Franchise. Beg pardon? Franchise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya bro dan sis? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezeki. Terima kasih telah kembali ke channel saya, channel yang akan mengupas film-film Nusantara dan mancanegara. Kali ini kita akan mengupas alur cerita film The Founder. Film bergenre drama biografi ini disutradarai oleh John Lee Hancock dan dirilis tahun 2016. Bercerita tentang upaya Ray Kroc dalam membangun bisnis McDonald sehingga menjadi perusahaan makanan siap saji yang menggurita dan terkenal di seluruh dunia. Awalnya Ray hanya seorang sales Mr. Milkshake. Namun pertemuannya dengan dua orang saudara, Morris dan Richard McDonald, membuatnya terobsesi untuk membangun waralaba makanan siap saji McDonald. Lalu bagaimana sepak terjang Ray dalam membangun bisnisnya itu? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah kita awali berlatar di tahun 1954. Saat itu Ray sedang menawarkan mixer milkshake-nya ke salah satu rumah makan di Santa Louis. Ray mengatakan dengan memiliki mixer milkshake dengan 5 rator dapat meningkatkan produktivitas dan tidak membuat pelanggan menunggu lama. Namun tampaknya sang pemilik rumah makan tidak tertarik. Di tempat itu Ray memesan makanan. Sudah hampir 20 menit lewat, makanan itu tak kunjung datang. Akhirnya dengan kesal, Ray pun pergi meninggalkan tempat itu. Di daerah Belleville, Ray kembali menawarkan barang dagangannya itu. Lagi-lagi dia mendapat penolakan. So, what do you say? Ray kembali memesan makanan. Namun kali ini pesanan yang dimintanya tidak sesuai. I ordered the barbecue beef. Saat rasa putus asa datang menyergap karena barang dagangannya belum ada yang terjual, Ray mendapat kabar baik dari perusahaan. Ada restoran drive-in di California yang memesan 6 unit mixer. Restoran itu bernama McDonald. Awalnya Ray menduga ada kesalahan dalam pemesanan. Kemudian dia menghubungi pemilik McDonald. Dan apa yang disampaikan memang benar. Mereka memesan 6 unit mixer dan minta segera dikirim. Bergegas Ray pun pergi menuju restoran di mana McDonald itu berada. Begitu sampai, Ray terkesan dengan keberadaan restoran yang sangat ramai dikunjungi pembeli. Ray pun ikut antri, dan salah seorang pembeli mengatakan padanya agar jangan khawatir dengan antrian yang cukup panjang. Don't worry, it moves fast. Really? Ray benar-benar dibuat kagum dengan pelayanan di McDonald yang begitu serba cepat dan praktis. Baru saja dia memesan dan pesanan itu sudah ada di hadapannya. Tidak seperti kebanyakan restoran pada saat itu. Ray pun menyaksikan orang-orang menikmati makanan cepat saji itu. Ray bertemu dengan salah seorang pemilik restoran Mac. Dia dibawa Mac untuk melihat aktivitas di McDonald yang berjalan begitu dinamis. Dari mulai menyiapkan bahan makanan hingga dihidangkan pada pelanggan. Semuanya berjalan dengan proses yang cepat. Restoran itu dikelola oleh dua orang bersaudara, Mac dan Dick. Ray merasa kagum melihat semua itu. Kemudian, untuk mendengar cerita dua bersaudara ini dalam membangun restoran yang dinilainya luar biasa, Ray pun mengajak mereka untuk makan malam. I want to hear your story. Mac bercerita pada masa kecil mereka tinggal di New Hampshire dan dalam kondisi serba kekurangan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan di Hollywood. Pada saat itu Mac mendapat pekerjaan sebagai sopir di Columbia Pictures. Beberapa tahun kemudian dari uang yang mereka kumpulkan, Mac dan Dick membuka bioskop di Glendora. Namun usaha itu tidak berjalan dengan baik. Setelah itu mereka membanting setir membuka stand hotdog and juice di Arcadia. Tampaknya usaha yang dirintisnya bisa berjalan. Namun di daerah Arcadia tidak terlalu banyak penduduk. Mereka pun berencana untuk pindah ke kota terdekatnya, San Bernardino. Namun, mereka tidak punya banyak modal untuk membuat stan baru di sana. Hingga akhirnya Dick mempunyai ide untuk membawa stan yang ada dengan menggunakan truk dan dipindahkannya ke San Bernardino. Dan upaya itu pun berhasil. Kemudian mereka mulai mengembangkan usaha restoran drive-in dengan mendirikan McDonald Famous Barbecue. Di tengah kendala yang dihadapi, mereka berhasil mewujudkan pelayanan cepat saji
sebagai market yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Untuk membuat pelayanan secara sistematis, Mac dan Dick melakukan treatment kepada para karyawannya di lapangan tenis. Hingga akhirnya, sistem kerja yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Cara kerja itu diberi nama oleh Mac Speedy System, sistem pertama di dunia untuk memberikan makanan cepat saji. The Speedy System is Bagi Ray, itu adalah cerita yang sangat menakjubkan. Malamnya Ray tidak bisa tidur. Ada ambisi dalam benaknya untuk menjadikan McDonald sebagai perusahaan waralaba. Ide ini pun dia sampaikan kepada Mac dan Dick, karena keberadaan McDonald terlalu bagus hanya untuk di satu lokasi. Artinya harus ada McDonald di mana-mana. Dick mengatakan mereka pernah mencobanya. 3 di California, 1 di Sacramento, dan 1 lagi di Phoenix. Dalam waralaba tersebut terjadi kegagalan dalam quality control. Hal yang mustahil untuk menyamakan standar dengan jarak yang jauh. Akhirnya, mereka berkesimpulan, lebih baik memiliki 1 restoran yang besar dibandingkan dengan 50 restoran yang biasa-biasa saja. Namun tampaknya apa yang disampaikan Dick tidak membuat Ray putus asa. Kepada istrinya Ethel, Ray bercerita tentang keberadaan McDonald sebagai sebuah restoran revolusioner yang mengedepankan Speedy dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dan Ray menegaskan bahwa dia akan menjadi bagian dari semua itu. Tampaknya, sang istri tidak begitu setuju dengan keinginan Ray. Dengan pencapaian kehidupan saat itu, Ethel merasa sudah cukup. Hanya tinggal Ray yang harus bisa menikmatinya dan tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan. Namun tidak bagi Ray. Dia membutuhkan dukungan dari sang istri untuk mewujudkan bisnisnya itu. Ray kembali datang menemui Mac dan Dick. Kepada mereka, Ray mengatakan, jika mereka tidak mau melakukan waralaba untuk mereka sendiri, lakukanlah itu untuk negaramu Amerika. Hingga terjadilah kontrak di antara mereka. Dan Ray bertugas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas waralaba yang mereka jalankan. Untuk merealisasikan semua itu, Ray menghubungi beberapa calon investor. Namun tampaknya orang-orang yang dihubungi itu tidak tertarik. Beruntung bagi Ray, ada yang merekomendasikannya untuk meminjam uang dengan jaminan rumah. Hingga Ray pun bisa memulai membangun restoran McDonald dengan uang pinjaman itu. Dalam proses pembangunan terjadi perdebatan antara Ray dengan Dick. Pada saat itu, Dick meminta untuk dirubah rencana pembuatan basement dan tungku di restoran tersebut. Namun Ray mengatakan itu adalah hal yang wajar dan tidak merubah konsep awal. Begitupun pada saat Ray menggait sponsor dalam menjalankan bisnisnya tersebut mendapat tantangan dari Dick. Dengan nada protes, Ray mengatakan, rupanya dia sedang berbisnis dengan orang yang berpikiran kolot. Ray berhasil mendirikan 1 restoran waralaba McDonald di Des Plaines. Dia terjun langsung dalam menangani bisnis pertamanya itu. Semenjak menjalankan usahanya, Ray menyadari dia telah abai terhadap istrinya. Sebagai bentuk permohonan maaf, Ray pun mengajak istrinya untuk makan malam. Ethel pun menyambutnya dengan bahagia. Sesampainya di rumah makan, mereka bertemu dengan teman-temannya. Lalu mereka terlibat obrolan. Hingga akhirnya Ray memperkenalkan usaha barunya itu, dengan harapan mereka mau berinvestasi. Pada awalnya, Ray terlihat begitu canggung untuk menyampaikan rencana bisnisnya itu. Namun, dengan lembut Ethel mengatakan mereka harus mendengarkan apa yang disampaikan Ray, karena ini adalah sesuatu yang berbeda. Hingga akhirnya membuat Ray percaya diri untuk menyampaikan bisnisnya itu. Dengan gencar, Ray memprospek waralaba McDonald, hingga para calon investor itu merasa yakin. Akhirnya, dalam waktu cepat berdiri 3 waralaba McDonald. Sementara Dick beranggapan semuanya berjalan begitu cepat, dan dia mengkhawatirkan hal itu. Jika waralaba itu muncul dengan cepat, bagaimana bisa mempertahankan standarnya? Saat mengunjungi salah satu restoran waralabanya di Sunburg, Ray merasa kecewa dengan apa yang dilihatnya. Ray melihat manajemen yang buruk yang telah dilakukan rekan bisnisnya itu. Dari mulai tempat yang kotor, kualitas hamburger yang tidak standar, hingga sampai menjual makanan lain yang tidak sesuai. Dengan keras Ray menegur rekan bisnisnya itu. Ray berpikir mereka adalah orang-orang kaya yang sudah puas dengan keberadaan dirinya. Dan Ray merasa tidak cocok. Dia membutuhkan figur pekerja keras yang secara total mempertaruhkan tenaga dan pikirannya untuk keberlangsungan usaha.
Hingga akhirnya tanpa sengaja dia bertemu dengan Leonard Rosenblatt, penjual kitab yang dirasakan bisa menjalankan usaha bisnisnya. Ray melihat kegigihan pada pria itu saat menawarkan barang dagangannya. Maka dilakukanlah kerjasama di antara mereka. Dan memang benar, insting Ray tidak meleset. Leonard adalah pria yang mau bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Satu waralaba di Waukegan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Fellas, looking good, big smiles. You got time to lean, you got time to clean. Ray pun kembali membangun kerjasama dengan Art. Seperti pola sebelumnya, waralaba ini juga berjalan dengan baik. Dan yang memegangnya bukanlah dari kalangan orang kaya, tapi dari mereka yang siap bekerja keras untuk membangun mimpi. We're one big family. Aren't we? Dengan mengedepankan McDonald adalah sebuah keluarga, Ray pun menularkan ambisinya untuk maju kepada banyak orang. Hingga berdirilah McDonald di banyak tempat. Ray juga menawarkan bisnis itu kepada pemilik restoran Rollie Smith. Pada saat itu, Ray melihat wanita cantik sedang bermain piano, dan Ray merasa tertarik dengan wanita itu. Ternyata, sang wanita adalah Joan, istri dari Rollie. Ray mulai menghadapi kesulitan keuangan. Kemudian, dia kembali melakukan negosiasi dengan Dick. Pendapatannya 1,4% tidak bisa mencukupi operasionalnya. Terlebih saat itu dia sedang gencar melakukan ekspansi. Sedangkan Dick menolaknya. Apa yang didapatkan Ray sudah cukup besar dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan. Persoalan kembali muncul pada saat istrinya mempertanyakan bahwa Ray telah menggadaikan rumahnya untuk menjalankan bisnisnya itu. Tampaknya Ray telah menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan sang istri. Ray pun datang ke pihak bank dan memprotes sikap bank yang telah melakukan penagihan ke alamat rumah. Namun, pihak bank mengatakan sudah menghubungi Ray ke kantor. Karena Ray menunggak 3 bulan, akhirnya, dengan terpaksa pihak bank pun melakukan penagihan ke alamat rumah. Saat Ray berdiskusi dengan Rollie dan Joan menemukan ide cemerlang untuk menekan biaya operasional tagihan listrik, sehingga bisa menghemat ratusan dolar per tahun. Pengurangan ini didapatkan dari mengganti milkshake susu murni ke milkshake instan. Biayanya lebih murah dari es krim dan tidak membutuhkan kulkas. Rencana mengganti milkshake itu pun disampaikan Ray kepada Dick. Namun lagi-lagi Ray mendapat penolakan. Saat Ray mengajukan perpanjangan jatuh tempo kepada pihak bank, ia bertemu dengan Harrison Rebon, konsultan keuangan yang siap membantu Ray dalam menangani masalah keuangan. Harry sendiri mengenal McDonald dan sering makan siang di sana. Kepada Ray, Harry mengatakan bahwa bisnis yang dijalankan Ray bukan hanya semata bisnis rumah makan belaka, tapi ini adalah bisnis real estate, di mana pihak yang menjalin kerjasama dengan Ray akan menyewa tanah dan bangunan kepadanya. Dengan demikian, Ray akan terus mendapat dana segar untuk menjalankan bisnisnya itu. Namun, dalam pengembangan bisnis itu, Ray harus menjadi raja tega dengan menyingkirkan Mac dan Dick. Adanya kontrak dengan dua bersaudara itu menjadi kendala bagi Ray dalam mengembangkan bisnisnya. Maka untuk mewujudkan semua itu, Ray pun membuat perusahaan sendiri, Franchise Realty Corporation. Dengan demikian, dia bisa mengatur sendiri berbagai kebijakan dan perubahan, sehingga menjadi perusahaan yang berkembang dan tumbuh pesat. Dick memprotes keberadaan Franchise Realty Corporation. Namun, Ray mengatakan itu adalah perusahaan tersendiri yang dibuat untuk membantu kelancaran sewa kepada waralaba. Jadi, tidak ada alasan bagi Ray untuk meminta persetujuan Dick. Sementara itu, di sisi lain, rupanya ada asmara antara Ray dengan Joan. Ray merasa cocok dengan Joan yang mempunyai ambisi untuk membangun bisnisnya, sehingga Ray pun menceraikan istrinya. Sebagai harta gono gini, Ray menyerahkan mobil, rumah, dan asuransi kepada istrinya, kecuali bisnisnya itu. Lebih gilanya lagi, Ray pun mendirikan The McDonald Corporation untuk menyingkirkan Mac dan Dick dari bisnis waralaba yang sedang dikembangkannya. Dalam perdebatan, Mac mengancam Ray akan dituntut di pengadilan, dan Ray mengatakan bahwa dia tidak bisa menuntutnya di pengadilan karena Ray berani menguburnya di pengadilan dengan uang yang dimilikinya. Mendengar itu semua, Mac pun jatuh pingsan.
Saat Mac berada di rumah sakit, Ray pun datang dan memberikan cek kosong kepada mereka. Ray mengatakan semoga Mac cepat sembuh dan mereka akan kembali membicarakan masalah kompensasi. Mac menyadari mereka tidak akan pernah bisa menghentikan dan mengalahkan Ray. Sekarang Ray adalah CEO perusahaan besar dengan kepemilikan tanah di 17 negara bagian. Ray sudah mengubah McDonald berskala nasional. Dengan kompensasi sebesar 1,35 juta US dollar, akhirnya Mac dan Dick menyerah di hadapan Ray. Saat Ray dan Dick berada di toilet, Dick bertanya kepada Ray kenapa dia tidak membuat restorannya sendiri. Ray pun menjawab, karena keistimewaan McDonald tidak hanya sebatas pada sistem, tapi ada yang lebih besar dari itu semua. Nama McDonald memiliki keistimewaan, sebuah nama yang memiliki magnet dan sangat erat dengan Amerika. Sejak saat itu, nama McDonald pun diturunkan dari restoran milik Mac dan Dick, di mana restoran itu berdiri pertama kali dengan nama McDonald. Penurunan itu sebagai bentuk kekayaan intelektual McDonald yang dimiliki oleh Ray. Dan film pun usai.